Pemirsa, armada Coast Guard Cina dengan nomor lambung 5402 kembali dilaporkan melanggar wilayah perairan Natuna Utara. Ya. Nah, kapal ini merupakan kedua kalinya ya, melakukan pelanggaran wilayah kelautan RI. Sebelumnya armada tersebut diusir oleh Bakamla RI pada bulan yang sama. Nah, ngapain sih Cina ini ngotot gitu ya mengklaim wilayah tersebut menjadi wilayah perairan ya, tradisionalnya? Apa ada kepentingan politik atau ekonominya gitu ya dengan merebut laut itu kemudian mereka dapat ikan atau gimana gitu ya? Saya juga nggak paham. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan membahasnya dengan Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Alhamdulillah. Nampaknya bahagia Bung Hasbi ini. Alhamdulillah, insya Baik. Allah. Ya, merupakan kebahagiaan juga ketika kita bisa membela wilayah kedaulatan negeri kita gitu, Bung ya. Nah, ini gimana, Bung? Kasus pelanggaran kapal laut Cina ini kan sudah berulang kali gitu ya, kalau nggak kapok-kapoknya gitu. Nah, gimana menurut Bung Hasbi? Ya, baik, Bung Nanang. Jadi, Laut Cina Selatan ya, dia adalah wilayah yang memiliki banyak sekali eh, potensi yang luar biasa ya bagi negara-negara yang berbatasan dengan itu, Bung Nanang. Laut Cina Selatan itu kan adalah apa? Adalah jalur perdagangan yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan kemudian negara-negara di Asia Tenggara termasuk juga di Asia Timur gitu. Dan sekitar em, apa ya nilai perdagangan atau nilai barang yang diekspor, nilai barang yang di nilai barang yang diekspor atau yang melewati jalur Laut Cina Selatan itu kan sangat besar sekali, Bung Nanang ya, dari Eropa ke Asia Timur atau dari Asia Timur ke Eropa. Nah, sehingga jalur ini itu menjadi jalur yang sangat penting, utamanya bagi negara-negara yang bagi negara-negara yang punya apa namanya kepentingan bisnis, misalnya di di kawasan tersebut, utamanya negara-negara besar di Asia Timur seperti Cina, kemudian Amerika Serikat, Jepang gitu, misalnya di situ, termasuk juga Korea Selatan ya, gitu, yang melakukan ekspor dan impor termasuk termasuk barang maupun minyak dan gas dari wilayah barat, termasuk dari Eropa, termasuk juga dari Timur Tengah, itu Bung Nanang. Nah, sehingga karena ini wilayah yang sangat strategis ya jalur perdagangan, maka ini akhirnya menjadi wilayah yang sangat strategis juga secara politik gitu kan. Misalnya ketika wilayah ini dikuasai oleh satu aktor tertentu atau satu kelompok tertentu, negara tertentu, maka itu akan membatasi pihak-pihak yang lain untuk bisa mengakses gitu. Misalnya ketika Laut Cina Selatan itu dikontrol oleh Cina misalnya, maka Cina bisa menggunakan itu sebagai alat politiknya untuk menekan eh, pihak-pihak yang bergantung dengan Laut Cina Selatan. Cina itu punya apa? Cina itu punya kompetitor misalnya di Asia Timur itu kan ada Jepang dan Korea Selatan yang lebih dekat ke Amerika Serikat, dan Cina apalagi di eranya Xi Jinping sampai sekarang itu kan sangat banyak sekali bergesekan dengan Amerika Serikat. Jadi melalui Laut Cina Selatan, Cina itu bisa menekan Jepang termasuk menekan Korea Selatan, bahkan termasuk menekan negara-negara di wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan seperti Filipina misalnya, ya Indonesia juga termasuk Vietnam, Brunei Darussalam ya yang termasuk di dalamnya gitu ya ikut bersengketa dengan Cina selama ini. Sebaliknya, ketika Laut Cina Selatan itu lepas dari jangkauan kontrol Cina, maka negara-negara yang menguasai Laut Cina Selatan itu bisa menekan Cina, Bung Nanang. Nah, dan yang sampai hari ini itu em, banyak terlibat untuk yang saling eh, saling tekan menekan itu ya Cina dengan blok Amerika Serikat. Amerika Serikat tentunya tidak ingin Cina yang bikin kontrol di wilayah Cina Selatan karena itu akan membuat kepentingan Amerika Serikat termasuk sekutu-sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut termasuk di Asia Timur itu bisa menjadi terancam. Dan terancamnya sekutu Amerika itu juga akan mengancam Amerika Serikat. Kenapa? Karena ya jalur Laut Cina Selatan itu kan juga jalur yang menjadi apa?
jalur yang menjadi penghubung antara Asia dengan Amerika Serikat kan, tembus ke Hawaii dan Amerika Serikat gitu. Nah, jadi ini wilayah yang sangat-sangat penting, Bung Nanang, gitu. Nah, yang akhirnya karena Cina ini menjadi negara yang besar saat ini dan punya kepentingan besar terhadap masalah ekonomi, misalnya militer dan politik, maka Laut Cina Selatan secara otomatis akan menjadi kartu bagi Cina untuk menjaga kepentingan globalnya, gitu. Karena sekali Laut Cina Selatan lepas dari kontrol Cina, maka Cina akhirnya tidak bisa bergerak lebih leluasa. Gitu, Bung Nanang. Iya, kalau kita lihat Bung Hasbi ya, Indonesia kan sudah berulang kali berkonfrontasi dengan Cina di wilayah tersebut. Nah, ini kayaknya dia terus kembali, kembali gitu ya. Emang nggak ada solusi yang bagus gitu ya, biar dia nggak kembali lagi ke sini kan gitu ya. Apa di apa ya, dilempari bom ikan atau gimana? Ya, tidak sesederhana itu tentunya. Tidak sederhana itu ya, Bung Nanang ya, karena banyak aspek yang terkait. Bagaimana sikap Cina dalam mengklaim laut apa? Makanya di era pemerintahan Joko Widodo misalnya, itu kan eh, memberikan nama wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara, itu kan. Hmm. Untuk mengklaim bahwa ini adalah wilayah kita gitu. Dan Nah, kemudian pemerintah Indonesia itu akhirnya melakukan pengeboran gas kan di situ. Di laut wilayah Natuna itu kan wilayah yang sangat kaya akan gas, walaupun diproses oleh Cina. Karena Cina menganggap ini adalah wilayah sengketa dan bahkan wilayah yang masuk dalam wilayah kedaulatannya Cina. Nah, wilayah ini itu karena wilayah perbatasan, klaim antara Laut Cina Selatan dengan wilayah apa perbatasan laut Indonesia, maka itu udah sangat sering sekali Bung Nanang ya dari tahun-tahun kemarin ya. Eh, kapal-kapal patroli Cina itu sering melakukan pelayaran di situ dan bahkan banyak melakukan intimidasi kepada nelayan-nelayan kita. Nah, bagaimana respon hmm, Indonesia? Respon Indonesia itu responnya eh, bukan konfrontatif ya, tapi responnya itu adalah melalui kontak-kontak personal lah gitu Bung Nanang ya. hmm, Saya tidak pernah melihat ada upaya-upaya konfrontatif, apalagi melakukan pernyataan-pernyataan sikap yang tegas, yang mengancam, misalnya yang koersif sifatnya ya kepada Cina nggak ada. Apalagi misalnya pemerintah mengatakan kalau Cina melakukan itu, maka kita akan meninjau lagi investasi Cina yang dilakukan di Indonesia, atau kita akan meninjau lagi kerjasama Indonesia dan Cina. Indonesia tidak melakukan itu. Kenapa? Seperti yang Mudanan tadi bilang ya, kita lempar dengan bom dan macam-macam. Tidak sederhana itu. Kenapa? Karena ada kepentingan ketergantungan antara Cina, Indonesia dan Cina gitu Bung Anang. Indonesia hmm, sangat butuh dengan investasi dari Cina tentunya. Bahkan beberapa info ya menyebutkan bahwa Indonesia juga banyak membeli perlengkapan persenjataan dari Cina gitu, termasuk juga dengan Rusia. Jadi kita tuh akhirnya banyak bergantung dalam banyak aspek terhadap Cina, ya kan? Kita pernah mengirimkan proposal untuk IKN misalnya. Ya, Cina masih hmm, punya banyak investasi dalam bidang nikel di Indonesia gitu. Bahkan dikatakan 90% investor nikel di Indonesia itu adalah ya dari Cina, ya gitu. Dan dalam banyak hal yang lain. Dan kita ini negara yang ya republik investor lah kira-kira ya. Negara memang yang hmm, sangat tergantung kepada investasi-investasi asing. Nah, itu membuat Indonesia tidak bisa berbuat banyak, Bung Nanang ya. Kecuali melakukan, kecuali menjaga hubungan baik gitu. Walaupun kita mungkin banyak dipermalukan, banyak dilanggar oleh Cina, tapi tetap pendekatan Indonesia itu pendekatan yang bersahabat gitu. Apalagi hmm. Prabowo juga sudah pernah menyatakan bahwa eh, satu musuh itu terlalu banyak, ribuan teman itu, 1.000 teman itu sangat sedikit. Artinya apa? Ini adalah paradigma yang digunakan dalam rezim sebelumnya termasuk dalam rezim ini, dilanjutkan oleh rezim ini bahwa semua konflik-konflik yang terjadi itu dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya lebih kooperatif gitu. Bahasa lainnya adalah ya karena Indonesia tidak berani tentunya dan tidak mau rugi dalam banyak aspek. Kalau misalnya kita konfrontatif dengan Cina, maka ya ada kemungkinan Cina bisa menarik investasi-investasi, termasuk ekspor impor yang sangat tinggi nilainya dengan Cina menjadi menurun misalnya, dan Indonesia pasti akan punya dampak yang besar sekali dari situ, Bung Nanang. Iya, mungkin ada guyonan ya kemarin pas
ada pertandingan sepak bola antara Indonesia sama Cina. Kalau Indonesia menang nanti utang-utangnya suruh ngelunasi nanti. Iya, Sehingga iya. kalah akhirnya gitu. Baik, Bung Hasbi, kira-kira kalau dalam Islam itu solusinya gimana ya supaya ya mungkin ini nanti bisa jadi masukan gitu ya kepada pemerintah yang sekarang. Iya, Gimana yang Bung jelas Hasbi? yang pertama tentunya adalah independensi ya, Bung Nanang ya. Independensi. eh Dalam Al-Quran dikatakan ya, ya ladina amanu la tattakhizu aduwallahi wa aduwakum bitonatan min dunillahi gitu ya. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan adu Allah wa aduwakum, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, bitonah sebagai teman akrab ya min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu lebih senang dengan melihat kita menderita daripada kita bahagia. Kalau kita bahagia, maka mereka akan menderita. Kan musuh-musuh Islam begitu ya. Nah, itu yang tidak ada dalam diri kita. Paradigma independensi itu tidak ada dalam diri kita, sehingga membuat kita akhirnya banyak bergantung kepada orang-orang, pada kelompok, pada negara-negara yang sebenarnya tidak ingin kita menjadi baik ya. Kita punya sejarah misalnya bergantung sama Barat sejak Indonesia merdeka, sejak Soekarno lengser, kemudian Soeharto berkuasa, kita diberikan kucuran utang yang luar biasa dari negara-negara yang koalisi Barat. Di situ ada Inggris, Prancis, kemudian di situ ada Jepang, Amerika Serikat. Dan apa yang terjadi dengan Indonesia? Tidak terjadi hal yang produktif buat negara kita secara ekonomi dan secara politik itu. Nah, sekarang tahun 2010-an Cina kemudian naik gitu kan. Dan Cina Cina juga melakukan motif yang sama, melakukan berbagai kerjasama ekonomi dengan kita, berbagai kerjasama strategis dengan kita, tapi sebenarnya tujuannya bukan untuk kebaikan kita, tapi tujuannya untuk mereka. Nah, Islam mengajarkan bahwa independensi dan ketaatan kepada Allah itu akan membuat kita menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang independen, dan kemudian itu yang akan mendongkrak kira-kira potensi negara kita menjadi negara yang lebih baik. Selama kita bergantung sama negara lain, maka selama itu pula kita berada dalam posisi yang lemah dari negara tersebut. Ketika negara kita lemah dari negara yang lain, maka saat itu pula kita pasti akan banyak dilecehkan dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, kondisi itu yang sedang menimpa kita, Bung Nanang. Gitu. Seandainya Hmm. Cina yang bergantung sama Indonesia, apa yang terjadi? Seandainya Cina yang bergantung sama Indonesia, maka saya kira akan sangat mudah Indonesia akan mengatakan bahwa kita akan memutuskan hubungan dengan Cina. Kita akan mengurangi ekspor ke Cina. Kita akan mengurangi impor barang-barang Cina. Itu bisa terjadi. Ini sama dengan bagaimana Rusia ketika melakukan pelanggaran terhadap Ukraina dalam perspektif Barat kan. Barat langsung memberikan berbagai macam sanksi-sanksi ekonomi gitu. Dan itu membuat secara ekonomi Rusia terpuruk kan gitu. Nggak boleh melakukan transaksi internasional dengan transaksi pembayaran dari Barat dan seterusnya. Gitu Bung Nanang. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas pemaparannya. Semoga ke depannya Indonesia lebih tegas ya kepada Cina. Ini juga terkait dengan menjaga kedaulatan wilayah negara kita tentunya. Baiklah pemirsa, khilafan siang, maaf, pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Hasmi. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.